pakan-pakan alternatif itu sangat lebih bagus dan akan membantu meringankan pengeluaran biaya pakan. Nah, untuk pakan alternatif ini yang ke-8 ya, ini sangat penting sekali saya bahas ya. Untuk teman-teman yang budidaya ikan lele pembesaran, coba teman-teman mencari lobby pakan alternatif, baik itu pakan ruca ataupun ikan-ikan kali ya yang harganya murah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RGM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman di sosial media ya, karena banyak sekali dari teman-teman yang mengeluh mengenai tentang ketika budidaya ikan lele itu mengalami kerugian ataupun bilangnya itu tidak ada hasil atau untungnya ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tentang cara sukses budidaya ikan lele supaya teman-teman ketika budidaya ikan lele itu mempunyai hasil atau keuntungan ya. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini khususnya untuk teman-teman yang baru belajar dalam proses budidaya ikan lele ataupun untuk teman-teman yang baru memulai usaha budidaya ikan lele ya. Nah, karena ini sangat penting sekali mengingat banyak sekali dari teman-teman yang baru belajar itu mereka gulung tikar pada awal saat mencoba ya. Nah, yang pertama yang saya ingin jelaskan kepada teman ataupun saya ingin sampaikan adalah dalam proses budidaya ikan lele yang penting sekali teman-teman harus miliki adalah modal ya. Nah, modal ini sendiri biasanya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan teman-teman nanti ke depannya ya. Nah, karena dalam usaha modal kita harus sesuaikan dengan kapasitas ikan yang harus kita budidayakan itu berapa. Jadi tidak asal-asalan ya. Nah, karena tidak jarang saya melihat petani-petani itu mereka berhenti di tengah jalan dikarenakan modalnya itu tidak nyampe ya. Dalam artian setengah jalan mereka kehabisan modal untuk membeli pakan. Nah, untuk teman-teman silahkan konsultasi terlebih dahulu sebelum teman-teman memulai usaha budidaya ikan lele. Jadi kebutuhan per 1000 ekor ikan lele itu kebutuhannya berapa sak ataupun berapa jumlah uangnya dan apa saja yang harus kita perlu siapkan supaya teman-teman tidak berhenti di tengah jalan ataupun bisa mencukupi kebutuhan pakan untuk ikan lele tersebut teman-teman ya. Nah, yang kedua yang sangat penting sekali teman-teman harus pelajari adalah ketika teman-teman memulai usaha budidaya ikan lele, tentunya teman-teman harus tahu mengenai tentang jenis bibit dan juga kualitas bibit. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena jenis bibit ataupun kualitas bibit yang paling penting adalah kualitas bibit ya. Kalau untuk jenis bibit sendiri itu relatif ya. Tapi kalau untuk kualitas bibit itu harus wajib kita ketahui. Rata-rata dari petani pemula mereka ketika membeli bibit ikan lele suka yang namanya COD ataupun dikirim. Nah, menurut saya pribadi ini sebagai edukasi untuk teman-teman, ketika membeli bibit belilah datang dan kita cek di lokasi secara langsung. Kita lihat dan analisa kondisi bibit tersebut apakah sehat atau tidak. Nah, ciri-ciri bibit ikan lele yang sehat biasanya dia cenderung agresif seperti dalam video ini ya. Dia naik turun apabila pada siang hari dia kelihatan agresif dan tidak ada yang menggantung. Nah, selain dari ketika kita membeli bibitnya itu harus datang ke lokasi, kita juga harus mempertimbangkan ya antara jarak pembelian bibit dengan yang dekat sama yang jauh. Apabila ada penjual bibit yang dekat, lebih baik kita beli yang dekat walaupun harganya selisih ya. Kita lebih baik membeli yang dengan jarak yang dekat ataupun sesama kota ya. Walaupun yang luar kota itu harganya lebih murah ya, tetap kita harus membeli yang lokal karena yang lokal biasanya proses adaptasinya akan jauh lebih mudah teman-teman ya. Nah, selain dari pemilihan bibit ikan lele, teman-teman harus mengetahui bagaimana cara merawat bibit ikan lele tersebut supaya ikannya sehat, tidak sakit dan juga tidak stres. Nah, dari pemilihan bibit ini nantinya akan berpengaruh ya. Apabila teman-teman memilihnya bibit yang berkualitas, maka perawatannya akan cenderung lebih mudah. Teman-teman cukup mengikuti instruksi dari penjual bibit mungkin ya dalam proses pemberian pakan
kita kasih sehari 3 kali ataupun dalam takarannya itu sekian ya, teman-teman pasti akan mudah ya untuk merawatnya, tidak sulit ataupun ikan tidak mudah sakit ataupun stres ataupun trouble ya. Nah, selain dari bibit, yang ketiga ini juga sangat penting sekali teman-teman harus pikirkan sebelum memulai usaha budidaya ikan lele, yaitu adalah kolam ya. Nah, kolam ini pada umumnya bisa terbuat dari dinding bata ataupun terpal ya, ataupun kolam tanah. Nah, pilihlah kolam yang ideal yang mungkin sesuai budget dari teman-teman, ataupun teman-teman sukanya pilih kolam yang mana, tipe yang mana. Semua jenis kolam ada plus minusnya teman-teman ya, jadi tidak semua itu ada yang bilang kolam ini bagus ya, tapi ada kekurangannya. Setiap kolam itu ada kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman silahkan pilih saja, baik kolam terpal, kolam tanah ataupun kolam beton ya. Sesuaikanlah dana yang teman-teman punya, jangan terlalu memaksakan diri ya. Nah, minimal setidaknya kita harus mempunyai seenggaknya 3 kolam ya dalam budidaya pembesaran ikan lele. Kenapa 3 kolam? Yang pertama, memang jumlah yang kita tebar itu kita nanti akan bagi. Nah, usahakan ketika kita tebar itu kita harus memperkirakan dari satu kolam itu muatnya berapa ribu sih. Kalau memang muatnya 1.000, kita isi 1.000, jangan kita paksakan kita isi 5.000 ataupun 2.000 ekor, walaupun kalau masih kecil itu terlihat longgar teman-teman ya. Tapi kalau sudah menginjak LBG atau remaja, apalagi konsumsi ya, teman-teman akan kaget, wah ternyata ini kok terlalu penuh ya, ikannya pada menggantung, ini apa terlalu kepadatan atau gimana ya. Nah, terkadang dari teman-teman itu juga tidak menyadari hal tersebut ya. Maka dari itu teman, ketika membangun kolam harus dikoordinasikan, atau teman-teman setidaknya itu melihat edukasi di YouTube ataupun bertanya pada petani ikan lele ya. Idealnya kolam untuk tebaran 2.000 ekor itu berapa meter sih? Dan saya punya kolam, apabila teman-teman sudah membangun kolam dulu, saya punya kolam bang, ukurannya 2 kali 3, itu muat berapa ribu bang? Nah, teman-teman bisa tanyakan seperti itu di penjual bibit ya. Nah, selain dari kolam, yang keempat ini juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan teman-teman ketika usaha budidaya ikan lele ya, yaitu adalah penyortiran. Nah, ini sangat penting sekali, mengingat dari banyaknya teman-teman yang baru belajar atau baru memulai usaha budidaya ikan lele, mereka menganggap penyortiran ini kurang penting ataupun kurang kurang diminati, ataupun bukan kurang diminati ya, intinya kurang penting aja lah. Mungkin mereka anggap budidaya ikan lele itu tidak perlu disortir ya, padahal kalau ikan lele tidak disortir, besar kemungkinan tingkat kanibalisme sangat tinggi, tingkat keberhasilan ataupun tingkat keuntungan itu sangat rendah sekali ya, bahkan tidak ada untungnya kalau kita tidak melakukan penyortiran. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ikan lele sejak dari dia menetas ya, sejak dia mulai makan lah, itu sudah mulai kanibal teman ya. Coba teman bayangkan, sejak dari dia mulai makan pakan alami atau pakan pakan pelet ya, dia sudah mulai kanibal ya sejak kecil ya. Nah, apabila teman-teman tidak melakukan penyortiran, maka besar kemungkinan ikan akan habis dimangsa satu sama lain. Yang besar tetap besar, yang kecil tidak besar ya. Nah, inilah terkadang menjadi problem dari teman-teman petani. Kenapa ikan lele saya kok ketika awal saya tebar mungkin 2.000 ekor, tapi ketika saya panen kok cuma dapat 50 kilo ataupun mungkin 100 kilo. Itu apa penyebabnya? Apakah itu normal? Ya, terkadang teman-teman bertanya seperti itu. Nah, padahal pokok inti adalah penyortiran ini tidak teman-teman lakukan. Nah, kalau membahas mengenai tentang penyortiran, berapa minggu sih kita harus melakukan penyortiran atau berapa bulan sekali kita melakukan penyortiran? Rata-rata dari petani pembesaran, sepengalaman saya dan setahu saya, itu mereka melakukan penyortiran itu 3 kali teman ya, 3 kali, ada juga yang 2 kali dalam proses pembesaran. Nah, kalau memang usianya tebar itu ukuran 46, berarti kita bisa dapat panen di 2,5 bulan ataupun 3 bulan. Kalau 2,5 bulan atau 3 bulan, kita ambil 2 kali penyortiran, berarti di usia 1 bulan pertama kita lakukan penyortiran, ataupun 15 hari pertama, lalu yang kedua 1 bulan
ataupun 1,5 bulan ya. Nah, selain dari penyortiran ini teman-teman ya, ada hal yang menjadi faktor penting sekali, tingkat keberhasilannya juga sangat tinggi apabila teman-teman praktekkan, yaitu adalah teman-teman harus menjaga kualitas airnya. Yang kelima ini sangat penting sekali ya. Nah, apa hubungannya keuntungan dengan kualitas air? Nah, banyak sekali dari teman-teman petani menganggap kualitas air ini tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan ikan lele ataupun keuntungan. Nah, padahal jika kita pelajari, kualitas air ini akan berpengaruh terhadap ikan. Nah, apabila kualitas airnya itu bagus, secara tidak langsung ikannya akan sehat. Kalau ikan sehat, nafsu makannya bagus. Kalau nafsu makannya bagus, ikannya cepat besar teman-teman ya. Berbeda kalau kualitas airnya buruk, berbau, dan juga ikannya banyak sekali menggantung, tidak diganti sama sekali airnya, maka yang terjadi pertumbuhan akan lama, ikan sering sakit, dan akhirnya rugi. Nah, banyak dari teman-teman petani juga mengalami kasus ini. Mereka bertanya, "Bang, kenapa ikan saya sudah 5 bulan tidak panen-panen, padahal bahkan saya kasih rutin sehari 3 kali." Mau teman-teman kasih pakan 3 hari sekali, 5 hari sekali, ataupun jumlah pakan yang banyak ya, kalau kualitas airnya itu buruk, saya jamin pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele. Percaya nggak percaya, coba teman-teman perhatikan dan perbaiki kualitas air apabila teman-teman mengalami kasus ikannya itu pertumbuhannya lama, ataupun sering sakit, ataupun mungkin sering trouble ya. Dan kualitas air ini sebenarnya bisa kita ganti, ataupun cara perawatan airnya kita ganti, bisa setiap pagi atau sore kita kurangi 10% atau 5%, kita tambahkan air. Dan untuk pergantian air total itu kita lakukan mungkin seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ya. Intinya adalah setiap harinya kita harus menambahkan air dan mengurangi air. Atau kalau lebih bagus kita tambahkan air kocoran, itu jauh lebih bagus teman-teman ya. Nah, selain dari kualitas pakan, yang keenam ini juga penting sekali, mengingat banyak sekali teman-teman yang mengalami kerugian pada fase-fase ini ya, yaitu adalah proses jual ya, ataupun hasil panennya itu kita mau jual di mana. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman itu berkomentar di Facebook ataupun membuat postingan di Facebook itu seperti ini: pelihara mudah, pakan mudah, tapi untuk jualnya sulit. Nah, perlu teman-teman pelajari juga dalam proses jual beli ini ataupun proses jual, kita harus mempunyai target ya. Berapa kilo ataupun berapa kintal yang kita panen, itu kita harus ketahui terlebih dahulu ya. Yang kedua, berapa jumlah tebar ya, jumlah tebar berapa kilo kita panen, dan juga pemilihan pasar. Pemilihan pasar ini juga akan berpengaruh terhadap hasil keuntungan teman-teman ya. Apabila teman-teman tebarnya itu di bawah 1.000, di bawah 5.000 ya teman-teman, ataupun di bawah 2.000, teman-teman bisa ecer ya, atau jual di pasar ataupun ditawarkan di rumah-rumah makan. Teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, ataupun dibuat istilahnya masakan yang sudah matang dengan harga yang sangat tinggi. Kalau jumlahnya tebarnya sedikit, jualah sendiri. Itu tips dari saya. Karena saya dulu pernah mempraktekkan 1.000 ekor tebar, itu untungnya wah luar biasa teman-teman ya. Karena saya jual sendiri di pasar, itu dengan harga 25.000. Apabila diambil tengkulak, waktu saya pembesaran dulu itu harganya 18.000. Berapa ribu selisihnya? 7.000. 7.000 dikali mungkin 1 kuintal. Terlihat sendiri ya, hasilnya berapa? Mungkin sekitar 700.000 teman ya. Nah, teman-teman sudah terlihat ya, itu selisih dari bakul dan dijual sendiri. Nah, kalau kita jualnya tebarnya itu banyak, mungkin 10.000, kita bisa jual di bakul ya, ataupun 5.000 ke atas kita bisa jual di bakul. Dan juga apabila teman-teman makan alternatif, itu sangat lebih bagus dan akan membantu meringankan pengeluaran biaya pakan. Nah, untuk pakan alternatif ini yang ke-8 ya, ini sangat penting sekali saya bahas ya. Untuk teman-teman yang budidaya ikan lele pembesaran, coba teman-teman mencari lobby pakan alternatif, baik itu pakan
ruca ataupun ikan-ikan kali ya yang harganya murah, mungkin emberan yang biasanya jual itu emberan murah 30.000 satu ember 25 kilo itu, ataupun teman-teman bisa membeli usus ayam ya, ataupun kepala-kepala ayam yang sudah reject ya, itu bisa teman-teman beli dan bisa teman-teman manfaatkan untuk sebagai pakan ikan lele. Nah, selain dari pakan alternatif ini bisa menunjang tingkat hasil keberhasilan ataupun keuntungan teman-teman, pakan alternatif ini juga bisa menekan biaya operasional ya, ataupun biaya dari pakan ya. Nah, itulah sekilas info dari saya, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan Nusantara, salam jos ya, sukses selalu untuk teman-teman ya. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.